budaya positif di sekolah. Terima kasih dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sekiranya untuk terus mendukung kegiatan kami para CGP untuk boleh menyebarluaskan apa yang menjadi tuntutan modul. Tuntutan modul pada aksi nyata 1.4 yaitu adalah budaya positif di sekolah. Menurut saya sendiri, Iskia Sindiria. Ya, pada sebelum masuk materi kita akan adakan ice breaking. Tapi ice breaking ini berkenaan atau berkaitan dengan apa yang akan kita bahas. Kira-kira Bapak Ibu sekalian melihat ada dua kondisi tangan. Kita akan baca bersama. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Saya minta berpasangan. Teman ini ya, berpasangan. Sama-sama ada yang menggenggam. Mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, jadi silakan tetapkan siapa A siapa B. Tugas rekan Anda adalah si B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Boleh dirayu, boleh dimarahi, boleh apapun terserah. Yang jelas Anda merayu. Si A mengepalkan tangannya, si B merayu, membujuk, memarahi apapun, memaksa, terserah. Coba lakukan sekarang. Dan keputusannya ada di A. Mau lepaskan atau mau tetap menggenggam? Ayo Ustaz, kalau bukan ada yang maksa, ada yang boleh menggenggam pakai ringgit ya. Tetap sama ada yang merayu, ada yang tetap juga. Dengan kondisi yang sama, sedang memegang sesuatu yang sangat berharga. Nah, tadi kan semuanya kayak serentak untuk menggenggam. Sekali ini enggak. Ada satu yang melepaskan. Tapi nanti motivasinya saya tanya. Kita mulai. Sudah? Kita mulai? Let's do it. Silakan. Si A. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Kita mau ambil koneksinya. Apa yang sebenarnya sedang kita lakukan? Ya, saya tadi di praktekan yang pertama adalah semua serentak nih, karena berharga, nggak mau buka semua ya. Yang kedua ada yang buka, ada yang tidak, karena instruksi dari saya cobalah, tapi motivasinya dari diri sendiri. Sekarang saya mau minta 1-2 orang secara sukarela. Kenapa dia menutup? Kenapa dia yang membuka? Tadi kan sama-sama berperan sebagai A dan sebagai B kan? Ada kira-kira 1-2 orang, satu aja secara sukarela. Oke. Saya menutup atau mengepalkan tangan saya karena saya nggak ingin orang lain tahu apa yang
Bu Winda tetap mengepalkan tangannya karena berharga bagi dia. Dikasih uang berharga juga. Bagi dia lebih berharga yang dipegangnya. Dikasih marah-marah, tetap juga dia nggak mau. Dia bersikukuh, ya kan? Nah, sekali ini ada nggak mau menceritakan apa motivasinya, kenapa sampai dia membuka tangannya? Karena saya lihat ada yang membuka tangan. Ada, Ibu, Bapak? Oke. Bukan ini orang hitam. Ibu itu tadi yang buka. Kenapa tadi saya membukanya? Bukan karena saya ini, kan saya harus pukul-pukul sama ibu saudara. Jadi terpaksa dengan gawat saya bukan. Dengan terpaksa. Tapi keputusannya ada di Dia sendiri sudah mengalah dan depan saya. karena paksaan itu hanya mempengaruhi Ibu. Betul? Iya. Keputusan ada di Saya. Keputusan ada di si pemegang tangan. Bujukan, uang, rayuan, paksaan hanya sekedar mempengaruhi. Tapi dia membuka atau mengepalkan, tetap keputusannya ada pada si pada diri sendiri. Oke, inilah dia yang kita kerjakan tadi. Apakah Anda A atau si B membuka kepala tangan Anda? Mengapa atau apa alasan Anda atau si B membuka kepala tangan Anda? Itu tadi ya, sudah diceritakan oleh Bu Ida. Mengapa Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Apa alasannya? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang pegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri ya, si empunya tangan tersebut. Baik, begitulah kita dengan murid Ibu, Bapak, bahwa jika kita paksa murid itu sifat dan dia menuruti apa yang kita mau, terkadang itu hanya sementara. Makanya ada istilah waktu kelas 7 saya wali kelasnya aman, setelah naik kelas 8 amburadul. Misalnya seperti itu, karena apa? Dia tahu sama wali kelasnya. Beda wali kelas, beda kontrolnya ya. Jadi selama ini ada pemahaman kita bahwa guru mengontrol murid. Benar Bapak Ibu? Guru, saya yang kendaliin, kita yang ngajarin, kita yang buat anak itu baik, kita yang buat anak itu pintar. Nah ya, kita yang buat anak pintar. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya seperti tadi, enggak juga Bu Fitri membuka kepala tangannya, padahal dikasih duit sama Pak Om. Enggak juga dibuka kepala tangan tidak, padahal udah dipukul-pukul sama Bu Ita. Rupanya semua penguatan positif itu katanya kan selama ini efektif, dikasih hadiah, dikasih reward, itu katanya efektif dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Katanya begitu. Ternyata keempat ini semua ilusi. Semua poin-poin ini ternyata hanya sifatnya sementara, tidak menanamkan karakter baik pada anak. Jadi ada beberapa penerapan kebiasaan baik melalui stimulus respon versus teori kontrol. Stimulus respon itu mengatakan begini, realita atau kebutuhan kita itu sama. Kalau teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda. Bahwa kita di sini katanya kalau stimulus respon bilang stimulus respon itu artinya kita memberikan stimulus lalu anak akan memberikan respon. Katanya bahwa semua anak itu sama, semua anak itu
kemampuan yang sama. Tapi ketika kita mempelajari teori kontrol, bahwa kita mengakui bahwa setiap anak itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, ada anggapan bahwa setiap orang memiliki gambar yang berbeda terhadap sesuatu hal. Pasti, ya. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, semua kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi konsep kita bisa merubah orang lain itu nonsens, ya, nggak bisa. Orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau udah dibujuk, oh ini rasanya terpaksa, gitu ya. Itu stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah itu yang dipahami oleh stimulus respon. Tapi kalau pada teori kontrol, model berpikir bagaimana caranya sama-sama menang, tidak ada yang kalah, tidak ada korban, tapi bagaimana win-win solution. Bapak Ibu, sering sekali kita mendengar, melihat kata-kata disiplin. Kira-kira ada nggak yang mau berbagi ketika kita mengatakan disiplin, apa yang tergambar? Apa yang tergambar dari kata disiplin ini? Kira-kira, Ibu? Kalau menurut saya, ketika mendengar kata disiplin itu yang tergambar di atas itu berarti peraturan atau tata tertib yang ada di tempat atau instansi yang harus diberlakukan dan harus dipatuhi. Karena disiplin itu bukan kita yang buat, tapi memang karena ada peraturan. Kadang ada peraturan, kita juga tidak bisa disiplin. Jadi terlintas menurut saya disiplin itu harus ada peraturan yang harus disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama. Disepakati. Oke, disiplin lahir dari sebuah peraturan yang disepakati bersama-sama. Itu kata Bu Asima. Kira-kira ada masuk orang lain? Guru BK nih. Oh, oke, guru BK. Saya guru matematika, Bu. Disiplin biasanya berbarengan dengan punishment, hukuman, dan reward, hadiah. Jadi kalau ketika anak melakukan suatu kesalahan, maka ada hukuman yang harus dilaksanakannya atau dijalaninya. Sedangkan apabila dia melakukan suatu disiplin, maka dia mendapatkan reward, baik itu hadiah berupa pujian atau sanjungan dan sebagainya. Terima kasih. Disiplin melahirkan punishment dan reward, hukuman dan apresiasi gitu ya. Oke, betul sekali. Nah itulah dia ya, disiplin. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Oke, kita buka kartunya. Nah, kita sepakat bahwa ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang, yang terlintas, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Itu yang seperti disampaikan Bu Asima, teratur, kepatuhan, ya, kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Jadi kontrolnya ada pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Motivasinya motivasi dari orang lain. Kontrolnya ada pada orang lain. Sifatnya hanya sementara, seperti yang tersirat tadi disampaikan oleh Bu Asima. Terkadang ada peraturan pun
tidak dilaksanakan, gitu ya. Karena memang makna dari peraturan akan sifatnya hanya sementara, karena kontrolnya itu ada orang lain. Ada orang lain yang memaksa diri kita untuk patuh terhadap sesuatu. Nah, dan akan cenderung berubah jika kontrol dihilangkan atau berubah. Ya, itulah kasus-kasus kita bahwa saya lalu waktu kelas 73, wah luar biasa, tengah-tengah ada Adam, akhir-akhir juga ada siswanya. Naik di kelas 8 berubah dahsyat lagi. Artinya apa? Mereka takut sama wali kelas. Berubah wali kelasnya, aku coba dulu. Jadi ada sistem begitu. Kontrolnya ada pada orang lain, bukan pada internal si murid. Oke. Untuk memahami sebuah budaya positif, kita harus beranjak dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Ya, ada 5. Tapi kebutuhan dasar hidup untuk bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Artinya semua orang rata fisiologis, ya, bersifat fisiologis. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah keempat kebutuhan dasar manusia yang lain, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Oke, penguasaan. Kebutuhan dasar manusia akan penguasaan. Jadi, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi bisa, menjadi ahli, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Di sini anak-anak kita juga membutuhkan, terkadang menunjukkan akan kebutuhan ini. Ada kadang anak kita itu hiperaktif, ya, jangan mau menunjukkan hal-hal yang di luar yang kita inginkan. Suka pukul-pukul meja, misalnya pukul-pukul meja, menunjukkan sesuatu gitu. Atau misalnya ada anak yang pendiam pada saat pelajaran tertentu, maka itu harus kita gali. Sebenarnya kenapa dia diam, atau kenapa dia hiperaktif, kenapa dia suka ganggu temannya? Jangan-jangan ada hal yang tidak terpenuhi dari keempat kebutuhan ini. Ya, kebutuhan penguasaan, kata kuncinya adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Itu kata kunci dari penguasaan. Kebutuhan akan kesenangan berhubungan dengan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, ya. Ini dimiliki oleh semua manusia. Kan di sini nggak ada yang nggak suka senang. Makanya ada istilah healing. Itu karena apa? Terlalu jenuhnya terhadap sebuah rutinitas, kita membutuhkan sebuah kebiasaan baru yang di luar dari rutinitas, kesenangan. Atau ada orang yang udah dulu sibuk 30 jam masih sempat main. Kenapa? Kesenangannya di kegiatan itu. Dan banyak hal lainnya, ya. Jadi cerita kesenangan adalah cerita tentang bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan ini, gitu ya. Kebutuhan lainnya yaitu kebutuhan akan kebebasan, berhubungan dengan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan akan kebebasan berhubungan dengan
istilahnya gini, udah nggak usah pegang aku lagi ya mak, udah besar pun aku, misalnya seperti itu. Karena biasanya anaknya pegang mak, kali ini dia mau dilepas tangannya. Kenapa? Karena dia pengen menunjukkan bahwa dia mandiri. Atau mak boleh nggak saya bawa kereta sendiri, misalnya seperti itu, anak SMP. Itu mau menunjukkan bahwa aku bisa sendiri, gitu ya. Jadi otonomi, memiliki pilihan. Bagaimana anak-anak SMP sudah nggak mau ikuti style mamanya. Ya biasanya kalau anak SD pilih baju mamanya yang belikan. Sekarang dia sudah punya style sendiri. Jadi kebutuhan akan kebebasan ini adalah ada pada diri anak-anak kita atau bahkan kita sendiri, gitu ya. Oke, kebutuhan yang terakhir yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini seringkali ada pada anak-anak kita. Kita tahu bahwa sebagian besar, mungkin di setiap kelas pastikan ada anak-anak yang di latar belakang keluarganya keluarga yang broken home, gitu ya. Pasti salah satu kebutuhan inilah yang tidak terpenuhi. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak yang berubah statusnya, bukan anak mama bapaknya menjadi anak neneknya, anak tante, bude dan sebagainya, ya. Itu kebutuhan inilah yang dia tidak penuhi atau tidak tercukupi pada dirinya. Yaitu apa? Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ada anak yang cenderung pendiam atau hiperaktif, jangan-jangan di sini masalahnya. Jangan-jangan kasih sayang dan rasa diterimanya yang kurang atau tidak tercukupi. Ya, yaitu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Makanya anak yang tadinya baik-baik tiba-tiba mau melakukan apapun supaya diterima oleh geng, supaya diakui oleh suatu kelompok teman-temannya, dia bisa melakukan apapun. Karena apa? Dia ini ada kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Setiap kita pasti ada. Ini lagi kebutuhan ini yang harus dicukupi. Oke, dari kebutuhan-kebutuhan itu, dari kita pahami tadi tentang kontrol diri, tentang stimulus respon, bahwa kita sepakati bahwa ternyata apa? Tidak adanya kendali penuh pada guru atas siswa, tidak adanya pengaruh guru terhadap siswa yang permanen. Semuanya harus lahir pada diri anak sendiri supaya nilai-nilai kebajikan itu menjadi permanen, seperti itu ya. Jadi kalau tadi di awal disiplin itu lahir dari sebuah aturan, di mana aturan sendiri juga ketika kontrolnya berubah maka perilakunya juga akan berubah. Maka di sini ada sebuah tawaran bahwa aturan itu bagaimana kalau kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Jadi kalimatnya bukan menjadi kalimat yang jangan ada istilah jangan, tidak, begitu ya. Tetapi keyakinan kelas. Oke, kenapa? Ada beberapa pertanyaan komatik di situ. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Terus bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira ada yang bisa menanggapi, Ibu? Oke, saya yang pertama coba
saya coba menata keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Kalau dikatakan saja keyakinan berarti kita sudah bertanya kepada anak apa yang dia mau. Jadi kalau peraturan itu kan biasanya dari gurunya, dan belum tentu mungkin cocok dengan anaknya. Jadi kalau dikatakan keyakinan berarti sudah menjadi kesepakatan apa yang dimaui anak, dan guru tinggal memanagenya saja supaya diterima gitu. Jadi menurut saya lebih bagus memang keyakinan kelas daripada peraturan, karena kalau sudah merupakan yang diputuskan bersama, maka pelaksanaannya juga akan lebih mudah daripada kita katakan tadi peraturan kelas. Terima kasih Bu Ida. Kita sendiri aja lah sebagai guru ya. Kamu boleh juga dibuat peraturan. Misalnya gitu. Kenapa? Karena peraturan itu kita baca, kita lakukan. Peraturan itu kita laksanakan. Gak pernah ada tanya, Bu Fitri gimana? Kalau datang ke kelas itu harus bagaimana? Gak pernah ada menjadi sebuah lahir dari diskusi seperti itu ya. Peraturan itu sudah dibacakan aja, sudah dibuat atau dirumuskan oleh beberapa orang kompeten, lalu di set begitu saja. Tidak senang harus kita laksanakan. Nah itu dia. Senang tidak senang kata ujungnya harus patuh, harus taat. Dan seperti yang Fitri bilang tadi apa? Hubungannya antara reward, kalau dikerjakan reward, kalau tidak dikerjakan sadisme. Selalu ada kata-kata seperti itu. Makanya ketika peraturan pengawas peraturan berubah, semuanya seperti itu kira-kira. Ya, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Indah bahwa keyakinan kelas itu hasil kesepakatan. Diawali kesepakatan, tinggal memanajemennya, tinggal mengatur-ngaturnya. Artinya keyakinan kelas ini nggak paku mati. Kurang-kurang, oke, bisa sebulan sekali kita ubah, bisa kita kurangi, bisa kalau sudah menetap tidak menjadi masalah bisa kita buang. Artinya itu sudah memang tidak perlu dituliskan lagi, sudah tertanam dalam hati. Artinya keyakinan kelas itu tidak paku mati, tidak apa ya istilahnya. Dia keyakinan kelas itu dinamis, ya. Memang betul-betul lahir dari kesepakatan. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kira-kira ada? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kira-kira apa ya yang diperlukan supaya efektif? Perlu nggak pengawasan? Kesadaran. Betul sekali. Kalau pengawasan kembali lagi berarti kontrolnya ada dari luar. Kesadaran. Jadi keyakinan kelas ini adalah menyadarkan orang, menyadarkan si pemilik keyakinan itu, gitu ya. Itu kata kunci. Oke. Mari sama-sama kita menyimak dua pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Keselamatan. Iya, keselamatan diri. Memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kira-kira apa ini? Kesehatan. Ya, kesehatan. Jadi yang pertama tentang keselamatan, yang kedua tentang kesehatan. Oke. Tadi kita sudah sepakati bahwa keyakinan kelas itu lahir dari sebuah kesepakatan. Pendisiplinan hanya melahirkan sebuah pengendalian perilaku sementara. Kita juga sudah pahami bahwa keyakinan kelas itu harus lahir dari kesepakatan, ya, yang kemudian dia sifatnya boleh berubah tergantung kepada kesepakatan kembali kan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini, ya,
sepulangnya kita dari diseminasi ini, ya kita terapkanlah di kelas masing-masing untuk pembuatan keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Ini dia poin-poin tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan ini, jangan buang sampah sembarangan, itu kan detail ya. Tapi kalau keyakinan kelas dia lebih universal. Jagalah kebersihan. Artinya bukan perkara sampah aja, perkara coret-coret meja pun sudah masuk ke dalam jagalah kebersihan. Perkara bajunya kena saus apa jelek itu bukan jelek karena koyak, bukan, tapi karena perapiannya masuk juga kepada jagalah kebersihan diri gitu ya. Baru perkara sapu tidak pada tempatnya pun masuk kepada jagalah kebersihan. Jadi universal. Jadi makanya bisa keyakinan kelas itu hanya 5, 6 gitu. Karena memang satu kalimat mencakup banyak komponen. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti yang saya sampaikan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nggak boleh pakai jangan dan tidak boleh terlambat. Berarti dibuat jadi apa? Datang tepat waktu. Atau bisa kita universalkan lagi, hargailah waktu. Berarti apa? Waktu kumpul tugas, kumpullah pada waktunya. Udah masuk dia ke semua. Satu kalimatnya masuk ke semuanya. Jadi masuk kepada kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika dia diajari untuk menghargai waktu di kelas, tapi dia sudah bawa itu ke kehidupan nyata. Oh, berarti waktunya untuk bangun pagi, ya bangun sendiri, nggak harus dibangunkan mama. Seperti itu. Seperti itu ke depannya. Profil Pancasila, pelajar Pancasila, itu dia. Berarti luar biasa Bapak Ibu di sini. Demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itulah yang kita kerjakan hari ini. Oke. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kita ada ya dibagi peraturan kelas setiap murid waktu kelas 7. Peraturan sekolah 1, 2, mungkin ada 30 item, 30 item. Yang paling saya ingat jangan membawa HP. Murid juga pasti itu ingat ya, jangan membawa HP atau apa, rapi rambutnya gitu ya. Kalau terlalu banyak maka menjadi terlalu sulit untuk diingatkan gitu. Apa yang dilakukan? Tapi bagus ya, awalnya memang peraturan itu bagus. Tapi ingat kontrolnya itu ada pada orang lain, tidak pada saya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi bukan yang berhayal-hayal, misalnya bukan. Jadi yang ada pada kita gitu. Jagalah kebersihan. Kan memang tugasnya anak-anak, tugasnya kita gitu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bukan gurunya. Oke nak? Keyakinan kelas kita adalah 1, 2, 3, 4. Itu enggak diskusi, enggak curah pendapat. Tapi kira-kira gini. Nah, dikasih kalimat pemantiknya gini. Saya biasanya begitu. Suka enggak belajar dengan kondisi kelas yang nyaman? Suka Bu. Kondisi yang nyaman siapa yang ciptakan? Ibu. Saya Bu. Ibu Bu, sekolah Bu. Apa ciri-ciri kondisi nyaman? Pakai AC Bu, ada yang jawab itu ya. Pakai AC Bu, oke. Berarti siapa yang bisa menyediakan AC? Saya kejar aja langsung pertanyaannya itu. Siapa yang bisa menyediakan AC? Iya. Nah coba pikirkan bagaimana menciptakan kondisi kelas yang nyaman, tapi dari kita yang mungkin kita kerjakan. Kasih lagi kalimat pemantiknya. Kira-kira kalau misalnya
belajar? Misalnya kawan nyontek-nyontekan, nyaman kok nggak belajar? Akhirnya gitu kan, oh ini maksudnya itu. Jadi gitu, kalimat-kalimat pemantik lah yang kita kerjakan. Misalnya ada hari ini pulpen si Anu yang hilang, besok stiker si Anu yang hilang, besok dompet si Anu yang hilang. Nyaman nggak di kelas ini? Ngerasa khawatir kan? Apa ya? Coba pikirkan, kasih beberapa kertas, kemudian silakan mereka secara individu tulis. Biasanya akan ada hal-hal yang sama dan serupa yang dituliskan si anak berdasarkan kalimat-kalimat pemantik kita itu tadi. Misalnya kita datang jam 7 pas, tiba-tiba si A datang jam 7.40 tiap hari. Nyaman nggak? Iri nggak? Oh iri lah Bu. Kira-kira gimana ya caranya membuat supaya semua nyaman? Oh berarti ditulisnya tidak boleh datang terlambat. Tugas kita mengubah kalimat-kalimat kata-kata tidak tadi menjadi kalimat yang berupa pernyataan-pernyataan universal dan bentuknya positif. Artinya dia tidak ada kata dilarang, tidak ada kata tidak boleh gitu ya, tapi dia lebih kata-kata yang positif. Oke. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Itu tadi ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nggak seperti peraturan yang dibuat hari ini berlaku untuk seterusnya, tapi keyakinan kelas terus ditinjau. Berharap bahwa keyakinan kelas itu bertambah lama bertambah kurang. Artinya oh ini udah menetap. Kalau makin bertambah berarti apa itu ya? Kemunduran. Berarti keyakinan kelasnya pun nggak jadi keyakinan ya, hanya slogan aja. Iya. Oke. Semua tadi adalah bagaimana kita membentuk sebuah budaya positif. Program disiplin positif yang berpusat pada murid. Ada 5 posisi kontrol guru, ya. 5 posisi kontrol guru. Ini kelima-limanya ini sering sekali kita lakukan. Kelima-limanya. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Saya contohkan diri saya dulu ya. Sebelum baca modul ini, saya paling apa ya istilah di Instagram sekarang? Side eyes apa? Hanya dengan lirikan saya aja, saya harapkan semua diam. Bombastic side eyes ya, bombastic side eyes. Hanya dengan lirikan mata saya harapkan diam. Bukan cuma lirikan mata saya, mungkin kalau di foto nggak usah orang lain, saya aja nih. Artinya saya menunjukkan posisi tubuh saya sedemikian rupa supaya saya berdiri satu kelas aman. Hanya dengan melirik dan sebenarnya mungkin gitu lah, mukanya menyeramkan gitu. Ada lagi dengan begini, nggak juga main pakai tatapan mata. Selesai. Kan? Nggak juga dekati lagi. Cubit dulu. Setelah baca modul ini, ya mudah bertobat ya. Bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik ini maupun verbal ini sempat jadi wacana hangat kami antara CGP dengan Fasil. Waktu kita cerita yang lain, posisi lain, fasilitator kami agak mau bercanda. Tapi untuk posisi ini, hukuman fisik, dia langsung bilang begini. Dia nggak marah, dia cuma bilang begini. Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa hukuman fisik itu tidak hanya menyentuh kulit, tapi sampai ke hati dan itu permanen. Seperti kertas yang sudah diremukkan, dirapikan bisa dirapikan, tapi tidak pada
untuk sekolah. Saya cuma coba apa istilahnya ya, mengenang masa lalu. Kan kita guru kan nggak mungkin lahir langsung guru ya. Kita pasti mengalami anak SMP, SMA, SD. Saya coba mau tanya ke ibu-ibu sekalian, ada nggak ya sosok guru yang masih sampai detik ini diingat ya atas perlakuan posisi? Masih saya ingat kejadian waktu latar belakang masih saya ingat. Ada? Siapa Bu yang mau berbagi? Soalnya saya kayak Budi dulu. Ya, ada guru saya waktu SD. Pada saat itu kebetulan dia guru IPS. Rajin sekali kalau kita nggak menjawab, kena salam tempel di jari pipi. Alias tamparan. Jadi sampai sekarang, tapi efek dari tamparan itu saya menjadi mengerti bahwa saya harus pintar dalam sekolah supaya saya berhasil dan supaya tidak tamparan lagi. Kontrolnya dulu, Bu Teti menghindari ketidaknyamanan supaya aku nggak kena stempel 5 jari. Aku belajar. Sebenarnya positif juga itu ya. Tapi ada traumanya, ada tidak nyamannya. Pasti di situ jantungnya berdetak tak menentu. Malam-malam, gitu ya. Atau detik-detik mau datang lesnya, gitu ya, jantungan. Kira-kira ada lagi Bu? Satu aja ya. Selain posisi kontrol sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kalau heningan atau nyaman, ini enggak. Merasa bersalah orang audiens atau pelakunya gitu ya. Lawan bicaranya menjadi seperti apa istilahnya kalau enggak apa ya kalau di sinetron ya sosok apa lah gitu ya. Gitu. Gimana ya saya menggambarkannya? Perannya lebih kayak antagonis tapi dia diam, bukan yang marah-marah gitu. Dia yang gitu, menyeramkan dalam keheningan. Ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu kecewa kali sama. Yes, ya. Apa enggak? Ya bagi yang anak lembut bakal mulai lah ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Dan persis kalimat-kalimat ini sorenya kami Zoom, siangnya saya lagi diskusi sama orang tuanya Felix. Saya berperan sebagai ini. Jadi waktu setelah selesai Zoom, saya mengakui kesalahan saya gitu. Posisi saya gini, Felix, lihatlah, mama nangis terus asal jumpa sama ibu. Sekali-sekali buat kenapa lah? Mama datang ke sekolah karena bangganya melihat prestasimu. Di sini kalau saya belum baca modul itu, kayaknya saya itu baik banget, saya balaikan di sini gitu ya. Dan saya akui itu ke Fasil. Saya pikir Pak, saya sudah bijaksana. Rupanya setelah baca modul saya belum, ya itulah membuat rasa bersalah. Apa yang kita lakukan? Si anak harus bertanggung jawab terhadap kondisi orang lain. Nah, ibu sangat kecewa sama kamu. Yang kecewa siapa? Ibu. Lah kok urusanku? Kira-kira begitu. Ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi kita memberikan tanggung jawab ke si anak atas kecewanya kita. Jadi setelah mempelajari modul ini, saya putar kalimat saya gini. Ibu sebenarnya kecewa sama kelas ini, tapi gini lah ya, urusan ibu lah kecewa ibu. Urusanmu perbaiki kesalahan. Nah, itu jadi kalimatnya.
kecewa ibu itu urusan ibu sendiri, nggak usah kau pikirkan. Urusanmu adalah bagaimana kau mengubah perilaku. Gitu. Jadi itulah dia. Pembuat rasa bersalah itu seperti malaikat padahal membawa pisau gitu ya. Jadi malaikat tapi tangan kirinya ada pisau gitu. Jadi mencabik-cabik hati orang lain juga. Siapa? 5 posisi kontrol yaitu posisi sebagai teman. Nah ini sering dibuat atau sering berperan sebagai guru CS-nya anak gitu ya, dimana apa-apa kesannya asik, guru yang asik gitu. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, bujukan, berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan berkata begini, saya pikir ibu teman saya. Nah, jadi ada juga kekecewaan sama dia. Kenapa? Dia selalu dilindungi. Udah, kau terlambat aja, tuh buat teman ibu aja. Udah, gitu. Jadi apa? Kalau ada ibunya mama. Giliran dia terlambat, ibu yang katanya teman itu nggak ada, dia kecewa. Ibu itu ada, enggak. Jadi ada pengendalinya, ada kayak backing jadinya ya. Dia nggak konsisten punya sifat itu. Ya, yang keempat adalah pemantau. Memantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi selalu pemantau ini kerjanya mengingatkan konsekuensi, mengingatkan apa peraturannya kita apa. Jadi kalau melanggar itu lakukan. Jadi kalau udah melanggar apa akibatnya, apa yang harus kau lakukan. Jadi hanya sampai di situ saja. Ya. Tapi ini jauh lebih baik daripada posisi teman, karena di sini di posisi pemantau ini kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi kita lebih profesional. Posisi terakhir kita yaitu sebagai manajer. Posisi manajer itu adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi anak bertanggung jawab atas tindakannya, bukan di backing sama gurunya seperti pada depan, bukan juga dia harus menanggung apa yang dirasakan oleh gurunya, kekecewaan yang dirasakan gurunya, orang tuanya, bukan juga dia harus menerima hukuman fisik, tapi dia harus mempertanggungjawabkan. Jadi lebih ke mempertanggungjawabkan perilakunya. Oke. Contoh penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan, kesepakatan kelas 97 ya. Ini ada 7 poin, di mana 7 poin ini kami hasilkan dari kesepakatan yang nantinya akan kami buat atau modifikasi menjadi sebuah keyakinan. Dan juga ini ada contoh penerapan budaya positif di SMP 19, yaitu ketika ini ada 3 bulan. Di video yang pertama, oke, coba siapa yang menuliskan tambahan kata-kata yang tidak seharusnya pada kata-kata aja? Siapa? Berdiri boleh? Siang Bu. Baik nak. Baik Bu. Kamu tahu kenapa kamu di sini? Tahu Bu, saya tadi mencoret hiasan dinding kelas. Apa itu? 3 kata ajaib Bu. Saya tambahi katanya. Apa yang kamu tambahkan kata-katanya?
I love you Hanif. Menulis kata itu. Oke, menulis kata I love you Hanif. Memang kata-kata itu kayaknya lucu ya Nak ya. Ya Bu. Lucu, keren. Terus ya namanya juga kalau iseng ya. Tahu Ibu, itu pasti kegiatan yang seru. Tapi menurutmu itu bertentangan nggak sama kesepakatan kelas kita? Sama keyakinan yang sudah kita buat di kelas kita? Tahu Apa kita itu? tidak boleh merusak properti kelas atau sekolah. Iya, kita tidak boleh merusak properti kelas atau sekolah. Iya, menurutmu hiasan dinding itu properti kelas nggak? Ya Bu. Kita yang punya, jadi kita yang jaga, ya kan Nak? Ya Bu. Iya. Menurutmu kalau itu salah, apa tindakanmu selanjutnya Nak? Tidak mengulangi atau menyoret dinding hiasan dinding di kelas lagi. Lalu menurutmu yang coretan yang I love you Arkan tadi itu bagaimana itu solusinya? Dihapus Bu pakai stipo. Dihapus pakai? Stipo. Iya, kamu harus membuat bagaimana caranya hiasan itu tampak lebih Baik. baik. Boleh dikasih pita, dihias lagi. Oke? Oke Bu. Kamu bisa melakukannya? Bisa Bu. Kapan itu? Jumat Bu. Oke, besok. Oke, Jumat kamu akan melakukannya bersama siapa Nak? Arkan sama Rolis. Oke, kamu akan menghias Kembali. dindingnya itu, menghias hiasan dinding itu menjadi lebih. Baik. Oke, terima kasih ya Felix. Nama saya Felix, kelas 97. Saya bersyukur karena sudah diberikan pencerahan terhadap kelakuan saya, yaitu mencoret-coret hiasan kelas. Saya berjanji dan memperbaiki dan ke depan tidak akan mengulanginya lagi. Oke, demikian Bapak Ibu budaya positif yang kita harapkan dapat terwujud di sekolah kita ini. Dimulai dari kelas kita, dimulai dari guru yang tergerak untuk membentuk sebuah disiplin positif yang kemudian akan bergerak. Ya, ketika di sini kita bergerak ke kelas kita untuk membuat sebuah kegiatan kelas. Kita bergerak, sama-sama bergerak, berkolaborasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila supaya terwujudnya Indonesia maju. Terima kasih, saya Skia undur diri dari Bapak Ibu sekalian.